Mari kita mulai renungan pada hari ini. Terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, hari baru, berkat baru. Terima kasih Yesus. Dan saat ini kami akan melakukan renungan harian. Kiranya hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu melingkupi kami Yesus. Hingga setiap perkataan-Mu dapat menjadi benih yang baik Yesus. Terima kasih Yesus, kami serahkan renungan harian ini hanya kepada-Mu. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Ku datang di tempat kudus-Mu. Ku datang di tempat kudus-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku sujud, ku angkat tanganku menyembah-Mu. Oh Tuhanku, hadirat-Mu Tuhan, ubah hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi hidupku. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Amin. Hari ini kita baca Kisah Para Rasul 2, judulnya Pentakosta. Kita baca dari pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kita akan baca bagaimana mereka menerima ini ya, baptisan Roh Kudus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Amin. Ini yang dialami oleh para murid Tuhan dan pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang berkumpul, bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Murid-murid Tuhan Yesus dan saudara-saudara Tuhan Yesus dan pengikut-pengikut Tuhan Yesus berkumpul. Dan ini yang terjadi. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Partia, Kirene, Arab. Mereka sampai terheran-heran. Kok bisa? Mereka ini kan orang Galilea. Kok mereka bisa berbahasa-bahasa kita? Karena di situ banyak pendatang ya. Dikatakan di sini, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Itu, mereka berkumpul di Yerusalem. Luar biasa Tuhan kita. Ini yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Pentakosta, baptisan Roh Kudus mereka terima seperti yang dijanjikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata sendiri, kemarin kita baca, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid Tuhan Yesus tidak diizinkan meninggalkan Yerusalem sebelum mendapatkan baptisan Roh Kudus, dan mereka mentaati itu. Mereka dibaptis Roh Kudus sehingga mereka mendapatkan banyak-banyak bermacam-macam ini ya, karunia. Ada karunia berbahasa roh, menyembuhkan, berbagai karunia. Roh Kudus beracara di hidup mereka. Hal luar biasa terjadi. Mereka berbicara dengan berbagai bahasa. Dan banyak saksi-saksi. Orang-orang dari asal-asal bahasa yang murid-murid Tuhan Yesus atau pengikut-pengikut Tuhan Yesus dapatkan di baptisan Roh Kudus itu, mereka sampai terheran-heran. Kok bisa murid Tuhan Yesus berbicara bahasa roh? Mereka sampai termangu-mangu, terheran-heran. Tapi ada beberapa orang yang menyindir, mereka sedang memabuk oleh anggur manis. Ini dari zaman Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, yang orangnya belum kompleks seperti zaman sekarang. Ada orang yang sinis seperti itu. Mereka mabuk anggur manis. Kiranya kita tidak jadi salah satu orang tersebut ya, sejenis orang tersebut yang mujizat terjadi di depan mereka. Sampai orang-orang yang dari luar, orang-orang bukan Galilea, orang-orang bukan Yahudi, sampai terheran-heran kok mereka bisa berbicara bahasa saya. Tapi orang ini menyindir mereka sedang mabuk anggur manis. Kiranya kita tidak menjadi salah satu orang yang seperti itu. Saat melihat mujizat di depan mata, ada orang-orang yang benar-benar mendapatkan ini ya, mujizat ya, benar-benar mendapatkan baptisan Roh Kudus. Orang itu malah sinis. Mereka ini mabuk anggur manis. Mereka benar-benar tidak bisa mensyukuri atau terheran-heran dengan mujizat yang ada di depan mata mereka. Tidak satu dua orang yang bisa berbahasa berbagai macam ya. Tapi mereka tetap sinis. Kiranya kita tidak jadi orang seperti itu, karena zaman sekarang yang manusianya kompleks itu banyak. Kiranya kita tidak jadi seperti itu. Bersyukurlah, muliakan Tuhan apapun kejadian, sekecil apapun mujizat menurut kita. Tuhan akan percayakan lagi mujizat lebih besar lagi. Tuhan akan percayakan lebih lagi seperti yang murid-murid itu lakukan. Mujizat lebih lagi. Dari awal jadi murid Tuhan Yesus, mereka telah diperlihatkan banyak mujizat. Dikuatkan Tuhan Yesus. Mengalami down saat Tuhan Yesus disalib, karena mereka benar-benar mengharapkan Tuhan Yesus menyelamatkan bangsa Israel, menyelamatkan bangsa mereka. Tapi Tuhan Yesus disalib. Kemudian Tuhan Yesus bangkit dan mereka dikuatkan. 500 orang ditemui Tuhan Yesus secara bersamaan 40 hari. Dan mereka dikuatkan saat lebih dikuatkan lagi saat melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Dan ini yang mereka dapatkan. Jadi syukurilah mujizat kecil yang kita alami. Mendekatkan kita lagi kepada Yesus sehingga apa?
Tuhan Yesus berkenan memberikan mujizat lagi. Roh Kudus, baptisan Roh Kudus diterima oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dikuatkan, mereka benar-benar dikuatkan. Dari awal jadi murid Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus meninggal, mereka mengalami masa turun, kemudian mereka dikuatkan lagi sampai Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka dengan mata kepala sendiri melihat. Jadilah gelombang ini ya, gelombang iman. Mereka benar-benar mengalami iman ini ya, mereka benar-benar mengalami lonjakan iman luar biasa. Ini yang dialami Tuhan Yesus, dialami murid-murid Tuhan Yesus saat mengalami baptisan roh. Salah satunya mereka bisa berbahasa roh, bisa berbahasa berbagai macam bahasa dari bangsa lain yang tentunya mereka sebelumnya tidak bisa. Mereka bisa. Ini luar biasa, menguatkan kita juga bisa. Dekatkan diri kepada Tuhan. Roh Kudus itu hak kita. Roh Kudus itu hak kita. Hak kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Minta kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku mau dibaptis Roh Kudus. Roh Kudus, berbicaralah. Itu disediakan Tuhan Yesus bagi kita. Roh Kudus itu sudah ada. Aktifkan. Ini hal yang luar biasa. Dan kiranya ini jadi pembelajaran bagi kita. Jangan jadi seperti orang yang sinis ini. Saat mujizat ada di depan mata mereka, mereka berkata sinis, mereka ini mabuk anggur. Sesuatu yang luar biasa yang mereka lihat di depan mata setelah Tuhan Yesus meninggal bangkit. Mereka melihat sendiri murid-murid Tuhan Yesus benar-benar bisa berbagai macam bahasa, tapi mereka tetap sinis. Kiranya kita tidak jadi seperti orang-orang itu ya, dimana dunia sekarang semakin kompleks. Itu 2000 tahun yang lalu ada loh jenis orang seperti ini, apalagi zaman sekarang. Mari kita ingatkan diri kita untuk bisa Roh Kudus tinggal tetap, itu jaga hati kita. Tuhan aja kan ini ya, bagaimana manusia bisa diberi kepercayaan perkara yang besar, kalau perkara kecil aja tidak bisa dilakukan dengan sepenuh hati. Seperti itu juga mujizat kecil aja kita sepelein, kita tidak mengucap syukur atau apapun, apalagi mujizat, apalagi gimana Tuhan mau mengasih mujizat yang lebih besar. Jadikan murid-murid Tuhan Yesus ini contoh, walaupun mereka seperti Petrus melakukan kesalahan, tapi karena ketakutan ya, benar-benar karena ketakutan. Tapi Tuhan Yesus kuatkan, dan Tuhan Yesus percayakan jemaat itu ke tangan Petrus. Ini benar-benar menguatkan kita. Murid Tuhan Yesus itu orang biasa, bukan raja-raja seperti Daud, bukan orang-orang, tapi dipakai Tuhan, mendapatkan kasih karunia. Mereka benar-benar dikuatkan Tuhan Yesus dari awal jadi murid Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka dikuatkan. Amin ya, ini benar-benar menguatkan kita. Roh Kudus telah turun, dan kita percaya Roh Kudus itu tinggal tetap di hati kita. Mari kita aktifkan. Kita minta kepada Tuhan Yesus. Kita ucap terima kasih untuk semua hal yang Tuhan Yesus lakukan. Itu mujizat bagi kita. Kita percaya itu. Tuhan Yesus kita hidup. Tuhan Yesus kita sudah mengutus Roh Kudus untuk menemani kita, memberikan kita hikmat, mengarahkan kita. Itu Roh Kudus luar biasa. Dan Roh Kudus masih berbicara sampai sekarang. 16 tahun yang lalu berbicara kepada saya. Luar biasa. Itu Roh Kudus berbicara, masih berbicara. Kita semua pasti bisa. Mari kita dekatkan kepada Tuhan Yesus. Jadilah seperti murid-murid Tuhan Yesus yang benar-benar dikuatkan Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya, itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Berbahagialah kita. Mari kita lebih dekat lagi pada Tuhan Yesus, lebih percaya. Mujizat itu, Roh Kudus itu tinggal tetap di hati kita.
aktifkan di dalam diri kita Roh Kudus tersebut. Tinggal tetap di hati kita, kita imani itu. Amin ya. Ini benar-benar menguatkan kita. Luar biasa, luar biasa. Mereka benar-benar memberikan kesaksian ya, kesaksian tidak lewat mereka berusaha ini orang ya, tapi benar-benar Roh Kudus itu yang berbicara di depan banyak orang, sampai orang-orang heran kok bisa murid Tuhan Yesus orang Galilea bisa berbicara berbagai bahasa. Amin. Ini benar-benar menguatkan. Banyak saksi saat itu sehingga dikuatkan. Amin ya. Kiranya ini benar-benar menguatkan kita. Kita bisa menerima baptisan roh. Dan kita percaya kita sudah dapatkan Roh Kudus tersebut. Kita aktifkan Roh Kudus tersebut dalam diri kita. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Ku di tanganmu. Ku di tanganmu. Ku di hatimu. Di pikiranmu. Di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu. Ku di hatimu. Di pikiranmu. Di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Amin ya. Terima kasih Yesus untuk setiap perkataanmu hari ini. Terima kasih Yesus, kau benar-benar menguatkan Tuhan. Roh Kudus telah turun sehingga murid Tuhan Yesus benar-benar dikuatkan. Banyak saksi para murid Tuhan Yesus bisa berbicara dengan banyak bahasa. Puji Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu sudah memenuhi bumi ini Tuhan. Tinggal tetap di hati dan mampukan kami Tuhan untuk mengaktifkan Roh Kudus yang telah Kau sediakan. Telah Kau utus Tuhan. Telah Kau utus untuk melindungi kami Tuhan, untuk membimbing kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan kiranya setiap benih perkataanmu ini Tuhan dapat menjadi benih yang baik di hati kami Tuhan. Yang telah Kau jadikan tanah yang baik ini Tuhan, sehingga dapat bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat, jadi berkat bagi orang-orang sekitar kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan kami berdoa Yesus, setiap pekerjaan kami, proyek-proyek kami, kiranya benar-benar Kau buat berhasil untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk kepentingan-Mu Yesus, untuk menjadi berkat, saluran berkat seperti yang Kau mau Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah setiap proyek atau pekerjaan yang kami lakukan benar-benar kami lakukan untuk-Mu Yesus, sebagai ibadah kami bagi-Mu Tuhan. Dan setiap kegiatan yang kami lakukan Tuhan, biarlah Kau buat lancar Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami, bagi kami Tuhan, sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau Tuhan. Dan biarlah yang sakit Kau berikan kesembuhan, yang belum mempunyai anak Yesus, Kau buka pintu-pintu rahim kami Yesus. Kau berikan kami anak cucu seperti yang Kau mau Tuhan. Berikan kami hikmat marifat Yesus. Dan yang sakit Kau berikan kesembuhan, yang mengalami beban berat Kau berikan kelegaan Tuhan, yang mengalami masalah Kau berikan jalan keluar Tuhan, yang mengalami pergumulan apapun Tuhan, berikan hal-hal yang mendukung mereka Tuhan, berikan jalan keluar Yesus. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, benar-benar ada bagi kami. Terima kasih untuk perkenanan-Mu dan pernyataan-Mu yang benar-benar nyata dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.